Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas C dengan NIM 2209007502069. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun jurnal umum. Untuk itu, di sini Tamara dan Karenina mendirikan perusahaan biro perjalanan yang diberi nama PT Zigzag, di mana transaksi dilakukan pada tanggal 2 Januari sampai dengan 29 Januari 2013. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, pada tanggal 2 Januari 2013, Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar 90 juta dan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta per unit sebagai setoran modal saham. Artinya, akun yang berpengaruh yang pertama adalah cash. Karena Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai sejumlah 90 juta, otomatis cashnya juga bertambah di debit. Dilanjutkan ke kendaraan, di mana harga kendaraan per unitnya yaitu senilai 210 juta, di mana ada 4 kendaraan, artinya di sini dikalikan 4, hasil yang didapatkan adalah 840 juta. Kemudian untuk modal awal saham di sini hasil yang didapat dari kas ditambah dengan kendaraan dapatlah hasil dari 930 juta, kemudian dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil setoran modal awal Tamara dan Karenina. Lanjut, pada tanggal 4 Januari, PT Zigzag memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 250 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Artinya, akun yang berpengaruh pertama di sini yaitu kas, karena dia menerima uang, kemudian dimasukkan ke dalam debit senilai 250 juta. Kredit di sini artinya sama dengan utang. Jadi, utang bank dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil memperoleh kredit usaha. Lanjut, pada tanggal 5 Januari, membayar biaya sewa kantor atau sewa ruko sebesar 4 juta selama sebulan. Artinya, akun yang berpengaruh di sini yaitu beban atau membayar biaya sewa kantor atau ruko. Karena dibayar tunai, berarti yang bertambah di sini adalah debit dengan jumlah 4 juta rupiah dengan kas berkurang karena melakukan pembayaran di mana kas berkurang sebesar 4 juta dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar biaya sewa kantor. Kemudian selanjutnya pada tanggal 6 Januari, membeli dari toko Mebelindo sejumlah peralatan kantor, kursi meja komputer, dan lain-lain bekas seharga 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Artinya, akun yang berpengaruh pertama di sini adalah beban atau peralatan kantornya bertambah, dimasukkan ke dalam debit sebesar 47 juta, di mana baru dibayar sebesar 15 juta tunai. Maka di sini sisa dari kas berkurang dimasukkanlah ke dalam kredit. Adapun sisa pembayaran di mana hasil pengurangan 47 juta dikurang 15 juta mendapatkan hasil sebesar 32 juta, di mana nilai tersebut dimasukkan ke dalam akun utang karena ada sisa pembayaran yang belum dibayar, jadi dimasukkanlah ke dalam kredit. Lanjut, pada tanggal 7
membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 6.600.000. Di sini, akun yang berpengaruh pertama adalah beban atau beban operasional. Mengapa demikian? Karena perusahaan melakukan pembayaran biaya iklan selama kegiatan perusahaan berlangsung sebesar 6.600.000 dibayar tunai. Maka kas di sini berkurang, dimasukkanlah ke dalam kredit sebesar 6.600.000. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar tunai biaya iklan. Lanjut, membeli perlengkapan kantor, kertas, tinta, dan lain-lain seharga 7.500.000 secara tunai. Artinya di sini otomatis akun berpengaruh adalah beban atau peralatan kantor bertambah di debit sebesar 7.500.000 secara tunai, maka kasnya juga ikut berkurang sebesar 7.500.000. Dimasukkanlah ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil membeli perlengkapan kantor. Lanjut, pada tanggal 11 Januari menjual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT ABC senilai 42.500.000. Sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Maksudnya di sini itu pada tanggal 11 akun yang berpengaruh pertama adalah kas. Dimasukkan ke debit sebesar 22.500.000 karena yang telah dibayarkan oleh PT ABC baru senilai 22.500.000. Kemudian sisa dari pembayaran yang akan dilunasi secepatnya sebesar 20 juta. Dari hasil pengurangan 42.500.000 dikurang 22.500, dapatlah hasilnya 20 juta. Dimasukkan ke dalam piutang usaha. Selanjutnya, pendapatan dimasukkan ke dalam kredit. Karena hasil penjualan paket wisata adalah hasil atau pendapatan di mana sebesar 42.500.000, transaksi ini diperoleh dari hasil penjualan paket wisata. Lanjut, pada tanggal 14 Januari menjual satu paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta. PT Niaga Jaya melunasi seluruh biaya tersebut. Artinya di sini, akun yang berpengaruh pertama adalah cash, di mana cash bertambah sebesar 38 juta. Maka dimasukkanlah ke dalam debit, karena PT Zigzag melakukan penjualan paket wisata, otomatis mendapatkan harta atau pendapatan sebesar 38 juta, di mana dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil penjualan paket wisata. Lanjut, pada tanggal 15 Januari membeli satu bis mini seharga 180 juta dari Niaga Motor. PT Zigzag membayar sebesar 65 juta secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan. Jadi, di sini akun pertama yang berpengaruh adalah kendaraan, di mana harga satu minibus tersebut sebesar 180 juta. Dimasukkanlah ke dalam debit, kemudian baru dibayar sebesar 65 juta. Maka cash di sini berkurang, artinya dimasukkanlah ke dalam kredit. Adapun utang usaha sebesar 115 juta, di mana hasil pengurangan dari 180 juta dikurang 65 juta,
yang akan dilunasi dalam tempo 10 bulan, maka dimasukkanlah ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil pembelian bis mini. Lanjut, pada tanggal 16 Januari, membeli satu kendaraan bekas untuk operasi perusahaan seharga 78 juta, di mana sebesar 28 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Artinya, perusahaan telah membeli sebuah kendaraan bekas seharga 78 juta. Artinya, kendaraan bertambah dimasukkanlah ke dalam debit, di mana kasnya berkurang sebesar 50 juta, jadi dimasukkanlah ke dalam kredit. Selanjutnya, pada kalimat sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan, artinya perusahaan mempunyai utang sebesar 28 juta, hasil dari 78 dikurang 50 juta, dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil pembelian satu kendaraan bekas. Lanjut, pada tanggal 18, menerima pelunasan piutang dari PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11 Januari. Artinya, pada tanggal 11, PT ABC mempunyai piutang usaha kepada perusahaan di mana mereka baru membayar sejumlah 20 juta. Nah, pada tanggal 18, PT ABC kembali membayar utangnya sebesar 20 juta di mana cashnya bertambah, kemudian dimasukkan ke dalam debit. Kemudian, piutang usaha sebesar 27 juta dimasukkan ke dalam kredit transaksi. Ini diperoleh dari hasil menerima pelunasan piutang dari PT ABC. Lanjut, pada tanggal 19 Januari membayar biaya telepon listrik air pam sebesar 4.700.000 tunai. Artinya, perusahaan di sini akun yang paling berpengaruh adalah beban operasional sebesar 4.700.000 karena telah membayar biaya telepon, air pam, dan listrik. Dimasukkanlah ke dalam debit karena secara tunai, artinya cash berkurang sebesar 4.700.000, dimasukkan juga ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar biaya telepon, listrik, dan air pam. Lanjut, pada tanggal 21 Januari menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 Jakarta senilai 22 juta. Panitia wisata SMA 234 membayar tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 2 minggu. Artinya, perusahaan telah menjual paket wisata seharga 22 juta, di mana akun yang berpengaruh di sini adalah pendapatan, karena perusahaan melakukan penjualan di mana dimasukkanlah ke dalam kredit. Kemudian, panitia wisata SMA 234 Jakarta baru membayar sebesar 15 juta. Artinya, kas bertambah sebesar 15 juta dimasukkan ke dalam debit. Pada kalimat terakhir, sisanya akan dibayar dalam kurun waktu 2 minggu. Artinya,
Panitia Wisata SMA 234 Jakarta mempunyai utang kepada perusahaan sebesar 7 juta, dimasukkanlah ke dalam kredit dengan nama akun piutang usaha kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil penjualan paket wisata. Lanjut, pada tanggal 22 membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah Kuta Denpasar sebesar 7.500.000 tunai. Artinya di sini, akun pertama yang berpengaruh di sini adalah akun beban lain-lain sebesar 7 juta 500. Mengapa demikian? Karena pembayaran biaya penginapan bukan termasuk dalam kegiatan perusahaan. Maka dimasukkanlah ke dalam akun beban lain-lain. Dimasukkan ke dalam debit, di mana secara otomatis kas berkurang, maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar 7.500.000. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar biaya penginapan. Lanjut, pada tanggal 23 membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan Hotel Melati Yogyakarta sebesar 4 juta tunai. Sama seperti transaksi pada tanggal 22, di mana akun yang berpengaruh di sini adalah akun beban lain-lain sebesar 10 juta hasil penjumlahan gabungan antara Hotel Nusantara Malang dan Hotel Melati Yogyakarta dimasukkan ke dalam debit, kemudian kasnya juga berkurang, maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar 10 juta. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar biaya penginapan Hotel Nusantara dan Hotel Melati. Lanjut, pada tanggal 24, PT Zigzag membayar utang usaha sebesar 10 juta kepada toko Mebelindo atas transaksi tanggal 6 Januari dan sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. Artinya, perusahaan telah membayar utangnya kepada toko Melindo atas transaksi pada tanggal 6 Januari. Ini sebesar 10 juta, di mana utang usaha berkurang, maka dimasukkanlah ke dalam debit. Dengan cash yang berkurang karena telah membayar utang usaha sebesar 10 juta, dimasukkanlah ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar utang kepada toko Mebelindo. Lanjut, pada tanggal 25 Januari, PT Zigzag membagikan dividen sebesar 7.500.000 kepada pemegang sahamnya. Artinya, akun dividen dimasukkan ke dalam debit sebesar 7.500.000, di mana kasnya juga ikut berkurang sebesar 7.500.000. Dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil pembagian dividen. Lanjut, pada tanggal 28 Januari membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 tunai. Artinya, jadi akun yang berpengaruh di sini adalah akun beban gaji, di mana perusahaan telah membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000. Dimasukkanlah ke dalam debit. Kemudian,
Kasnya juga berkurang sebesar 9.500.000 dimasukkan ke dalam kredit transaksi. Ini diperoleh dari hasil telah membayar gaji dan komisi kepada pegawai. Terakhir, pada tanggal 29 Januari, membayar biaya bunga bank sebesar 6.200.000. Artinya, perusahaan telah membayar biaya bunga beban sebesar 6.200.000, di mana akun yang berpengaruh di sini adalah beban bunga dimasukkanlah ke dalam debit, serta kasnya ikut berkurang sebesar 6.200.000 dimasukkanlah ke dalam kredit. Transaksi ini diperoleh dari hasil membayar biaya bunga bank. Untuk hasil dari debit dan kredit, yaitu sama-sama sebesar Rp1.681.000.000. Inilah sekian dari penjelasan tentang menyusun jurnal umum dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.